Church, hari ini adalah hari yang dijadikan buat Tuhan untuk kita semua. Dan hari ini adalah hari yang spesial karena kita merayakan hari kemerdekaan bangsa dan negara kita yang tercinta, Indonesia. So buat kalian yang di rumah boleh berikan tos kanan kiri kepada saudara-saudara kalian, anggota keluarga kalian, katakan merdeka, merdeka, merdeka. Come on. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan tuh rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Katakan hanya Kau, hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on church, sing it. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Woo! Come on. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan tuh rencanamu Tuhan. Katakan, Kau Raja atasku. Oh, hanya Kau yang layak ditinggikan. Hey, hey, hey. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Oh, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Oh. Let's clap our hands together. Come on, Yola Church. Yesus, Kau ajaib Yesus, Kau perkasa Yesus. Thank you Jesus. Ajaib Kau
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Yesus.
Hai Church, so excited bisa bertemu Anda semua di Church at Home hari ini. Dan bagi Anda yang baru pertama kali join, izinkan kami mengenal Anda lebih lagi dengan mengisi welcoming card yang linknya ada di description box di bawah ini. So, welcome to the family! Live worship akan kembali diadakan pada hari Selasa pukul 7 malam live on Instagram at New Life Indonesia. So, jangan lupa ajak teman-teman live group untuk join ya. Nah, karena bertepatan dengan hari libur nasional, Encountering Jesus untuk minggu ini diliburkan. Dan kita akan berjumpa lagi minggu depan pada tanggal 27 Agustus. See you next week! Nah, bagi Anda yang sudah married, jangan lewatkan Marriage Talk with Pastor Juan Mogi dengan tema Madu-Madu yang akan diadakan pada hari Jumat pukul 7 malam via Zoom. Buat Anda yang belum join, silakan daftarkan diri Anda di nomor gereja berikut ini. Minggu depan kita akan kedatangan tamu spesial, Pastor Susan Hoover yang akan memberkati kita dengan firman Tuhan. So, jangan lupa ajak teman-teman dan keluarga untuk sama-sama diberkati. Nah, untuk info terakhir, kami tetap mengingatkan bahwa New Life Kids akan selalu diadakan setiap minggu mulai pukul 8.30 via Zoom. Untuk informasi mengenai akses dan lain-lain, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor gereja yang tertera. Dan sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan. Saya akan pandu Anda sekalian dari sini. Di bawah ini tertera QR Code dan nomor rekening gereja New Life Church. Anda bisa pause video ini untuk sejenak dan mempersiapkan persembahan Anda. Jika sudah, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang melimpah buat kami sampai sekarang. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami, berkati tangan-tangan yang memberi, dan biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan bagi jemaat yang ingin mengembalikan persembahan persepuluhan, Anda juga dapat memberikannya melalui rekening gereja yang tertera. Dan berikut adalah foto-foto progres pembangunan gereja kita di Ciputra World 2. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur benih pembangunan, Anda dapat memberikannya melalui nomor rekening pembangunan yang tertera. Sekian info untuk minggu ini dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Jaga kebersihan dan jaga kesehatan. See you next week and God bless you. Happy Sunday semuanya. Senang sekali berjumpa lagi dengan Anda di bulan Agustus ini. Tepat 1 bulan saya tidak berjumpa dengan Anda karena saya berkhotbah terakhir itu sekitar 1 bulan yang lalu sebelum Pastor Jeffrey Rahmat memberkati kita minggu depannya. Dan saya percaya bahwa 2 minggu awal dari Agustus ini Anda sudah diberkati dengan khotbah the one and only Pastor Carsten Mark. Ya, seperti biasa kalau Anda diberkati, Anda ingin teriak amin, Anda pengen respon yang banyak, Anda bisa ketik di layar YouTube Anda ya. Katakan semangat dan terutama hari ini saya mengucapkan selamat hari kemerdekaan, Happy Independence Day bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami percaya bahwa setiap Anda sudah dimerdekakan karena Anda semua hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua yang di rumah, nonton dengan keluarga, nonton dengan teman, dengan sepupu, dengan kawan, senggol kanan kirinya, katakan merdeka, merdeka, haleluya. Dan terima kasih buat tim Praise and Worship, multimedia, service management, tim production, semuanya nggak bisa disebutkan satu persatu yang telah melayani hari ini. Tepuk tangan buat mereka semua, yuk yang di rumah. Tepuk tangan yang meriah buat semua volunteers. Haleluya. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur di bulan ini Tuhan, kami memulai tema yang baru yaitu Miracles in the Bible. Kami tahu bahwa 2 minggu kemarin kami telah belajar dan diberkati oleh Pastor Carsten Mark, di mana dengan pelajaran-pelajarannya semakin membawa kami melihat Kristus bukan hanya kepada mujizat, tetapi sesungguhnya di balik semua itu tujuannya adalah memandang Yesus Kristus. Kami bersyukur jika
ketika hari ini kami bisa kebaktian Church at Home online service lagi, ini semua karena kasih karunia Tuhan. Dan biarlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu bukan keluar dari hamba-Mu, tetapi sungguh-sungguh firman Yesus Kristus yang menolong, mendidik, mengarahkan, merangkul, dan benar-benar membangkitkan setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus, semua yang sudah merdeka sama-sama katakan amin, amin, amin. Type di kolom komentar amin, amin. Haleluya. Dan jangan lupa hari Jumat ini tanggal 21 Agustus saya dan Pastor Juan Mogi, ya sahabat kami, senior pastor dari GBI Gilgal Jakarta, akan mengadakan acara namanya Madu dan Madu, ya. Yang single kemarin sudah diberkati awal tahun dengan acara Madu dan Racun. Dan kali ini Marriage Talk. Ini benar-benar untuk yang menikah, ya. Untuk Anda daftarkan secepatnya karena sudah sangat banyak yang mendaftar dan tempat terbatas, ya. Daftarkan di nomor yang sudah tertera di sini. Oke. Masih ingat tema bulan ini, ya? Yaitu apa? Miracles in the Bible. Dan siapa yang diberkati oleh khotbah Pastor Karsten? Semua type di kolom komentar katakan, woo, yes, aku diberkati. Ya, aku diberkati. Yes, kita semua diberkati di dalam nama Yesus. Amin. Dan saya melanjutkan tema bulan ini dengan tema kecilnya. Sampai masih ingat juga khotbah Pastor Karsten 2 minggu terakhir. Yaitu apa? 2 minggu yang lalu beliau berkhotbah tentang on the way out. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Ya, dan minggu lalu Pastor Karsten melanjutkan seri yang kedua yaitu on the way in. Bagaimana mereka masuk ke tanah perjanjian. Beliau sudah menjelaskan bagaimana secara detail Yosua memimpin mereka dan sebagainya. Dan hari ini saya akan melanjutkan dengan judul khotbah kecilnya yaitu along the way. Kalau Pastor Karsten ngomong tentang bagaimana mereka keluar dan bagaimana mereka masuk ke tanah Kanaan, saya akan cerita dari salah satu mujizat ketika mereka ada di padang gurun. Salah satunya, ya, karena ada banyak sekali mujizat yang menyertai bangsa Israel di zaman itu. Ya, kita ambil dicerita dari Bilangan 21. Saya harap semua yang di rumah masih buka Alkitab seperti ini, masih punya Alkitab seperti ini, bukan hanya iPhone, laptop, ya, tetapi tetap keep Alkitab yang seperti ini. Oke, Bilangan 21 mulai ayat yang keempat sampai yang ke-9. Ini teks yang akan kita baca hari ini. Tetapi nanti kita akan baca juga backgroundnya, ya. Mulai ayat yang keempat terlebih dahulu. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Coba lihat, ya, bahwa semua mujizat itu selalu berbicara tentang Kristus. Tapi kita akan nyampe ke sana. Tapi pelan-pelan kita belajar backgroundnya dulu. Ini adalah salah satu kisah di mana ketika orang Israel ada di tengah-tengah padang gurun, mereka mengelilingi, ya, tanah Edom, mereka mulai bersungut-sungut. Padahal di garis bawah di sini mereka sedang berjalan ke arah apa? Laut Teberau. Anda tahu apa yang terjadi di Laut Teberau? Laut Teberau ini juga adalah Laut Merah, di mana mereka melihat dengan mata kepala mereka. Laut Merah dibelah menjadi dua. Dan mereka berjalan tanpa kekurangan satu apapun ketika Musa angkat tongkat itu. Itu lambang otoritas Allah Bapa di sorga. Lambangnya Yesus Kristus Tuhan. Di mana ada otoritas firman itu ada di dalam mulut Musa. Dan bagaimana mereka jelas melihat terbelah menjadi dua. Bayangkan kalau hari ini semua yang di Surabaya tahu. Sekalipun yang menonton di sini ada banyak, saya menyapa yang ada di Bandung, di Jakarta. Bahkan di Switzerland, di Chicago, Amerika, di mana-mana, Philadelphia. Ya, tapi bayangkan orang-orang yang Surabaya pasti tahu. Kalau Anda ada di Kenjeran dan Anda melihat Pastor Dennis atau Pastor Karsten angkat tongkat itu di depan mata Anda terbelah menjadi dua. Itu kurang apa lagi? Mujizat di mana Tuhan menyertai mereka. Tetapi mereka bersungut-sungut. Coba lihat backgroundnya. Bahkan sebelum sampai di kisah yang kita baca ini, kita baca dulu Bilangan 21 ayat 1-3 supaya kita mengerti backgroundnya, ya. Raja negeri Arad orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim. Lalu ia berperang melawan Israel dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Saya minta yang di rumah baca ayat yang genap ini. Ayo, saya mau dengar suaranya. 1, 2, 3. Kok suaranya cuma segini? Kurang keras. Baca dengan segenap hati. Ayo, semua yang di rumah. 1, 2, 3. Maka bernasarlah orang Israel
kepada Tuhan. Katanya, jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami akan menumpas kota-kota mereka. Tepuk tangan buat semua yang ada di rumah. Yeah, you did great. Ayat yang ketiga, Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma. Horma bahasa Ibraninya, arti kata Horma adalah devotion. Ayat yang keempat, mereka bersungut-sungut. Tidak tahan lagi di tengah perjalanan. Padahal mereka baru mengalami kemenangan yang besar. Mereka baru mengalami mujizat yang besar. Mereka selalu mengalami penyertaan Allah yang sungguh luar biasa. Ada makanan setiap hari, tiang awan, tiang api. Itu tandanya apa? Kita belajar di ayat yang keempat. Tidak ada satu manusia pun yang stabil imannya. Kita harus setuju dulu sama-sama. Termasuk yang ngomong ini. Yang ngomong ini adalah gembala Anda di dunia. Tapi saya tidak malu mengakui kepada Anda. Saya ini manusia yang tidak sempurna. Kita semua tidak sempurna. Iman kita mudah goyah. Itulah manusia. Manusia itu rentan. Manusia itu fragile. Gampang berubah-ubah. You name it di dalam Alkitab. Manusia-manusia hebat. Tuhan telah memberikan contoh. Elia begitu dahsyat. Menghanguskan 450 nabi Baal. Tetapi besoknya dia lari terbirit-birit karena dikejar oleh Isabel. Itulah manusia. Tetapi Allah tidak bekerja bergantung dengan iman manusia saja. Allah tidak bekerja bergantung dengan kemampuan hidupmu saja. Lihat bangsa Israel yang begitu berubah-ubah. Kita harus setuju dulu di poin yang pertama ini. Saya nggak tulis poinnya. Tapi di rumah Anda boleh catat bahwa aku ini rentan. Mengakulah di hadapan Tuhan. Kita nggak boleh sombong dan menyombongkan diri siapapun kita. Kita ini manusia biasa dan rentan. Kita gampang berubah-ubah. Ayat yang kelima. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mereka selain bersungut-sungut di dalam hati mereka. Mereka mengeluarkan sungut-sungutnya itu dan berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Padahal mereka melihat mujizat yang luar biasa. Laut teberau dibelah menjadi dua. Mereka melihat di Mara di mana air yang pahit menjadi manis dan sebagainya. Dan lambang dari kayu itu adalah Kristus sendiri, lihat. Tetapi mereka masih bersungut-sungut. Dan mereka bahkan berkata, apakah engkau memimpin kami supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Coba kita lihat ya, di version lainnya, bahasa Inggrisnya, King James Version. Yang dimaksud dengan makanan hambar ini kami muak. Apa yang dimaksud oleh mereka? Bahasa Inggrisnya lebih jelas sekali. And the people spoke against God and against Moses. Wherefore have ye brought us up out of Egypt to die in the wilderness? Di sini speak ini nggak salah ya. Ini multimedia nggak salah. Memang bahasa asli di King James Version memang tulisannya seperti ini. For there is no bread, neither is there any water, and our soul loathed this light bread. Bahasa Indonesianya kita muak dengan roti ini. Bahasa aslinya jelas. Kita muak. Jiwa kita muak dengan light bread. Siapakah light bread ini? Light bread ini adalah terang. Menggambarkan siapa? Yesus Kristus. Orang Israel menggambarkan keadaan dunia. Mereka menolak Kristus tapi mau mujizatnya. Bahkan maaf banyak orang Kristen yang seperti itu. Menolak Kristus. Tetapi mau kasih karunia, mau mujizat-mujizatnya. The light bread itu. Padahal sadar nggak? Apa yang membuat mereka hidup selama 40 tahun berkelana. The bread, mana. Itu adalah menggambarkan roti hidup. Setiap mujizat di Alkitab, setiap story di Alkitab, setiap cerita. Selalu menggambarkan Yesus Kristus. Makanya kalau kita baca firman, kita minta Allah Roh Kudus menyatakan Kristus. Di setiap cerita yang kita baca, Kristus sentris. Berpusat kepada Yesus. Mereka menolak Yesus. Mereka capek. Apa yang mereka lihat? Saya mau terangkan kepada Anda. Kalau minggu lalu Pastor Carsten membahas tentang sanctification. Ya, Pastor Carsten kemarin ngomong apa itu? Positional sanctification. Kita sudah dikuduskan. Ya, progressive sanctification. Setelah kita dikuduskan, status kita kudus.
Kita masih dilatih supaya karakter kita semakin seperti Kristus. Sampai yang dinamakan perfected sanctification, tubuh kemuliaan. Hari ini saya kasih the act of God. Orang Israel kurang apa kita lihat? Mereka mengalami tiga-tiganya. Mereka mengalami semua penyediaan Allah. Mereka mengalami mujizat yang sungguh luar biasa. Tanda-tanda ajaib. Bahkan sandal kasut yang mereka kenakan tidak rusak sedikit pun. Anda bayangkan selama 40 tahun belum ada pabrik sepatu di sana. Belum ada pabrik sandal. Ya. Act of God yang pertama yang orang Israel alami adalah apa? General providence. Ini juga untuk kita semua belajar. Apa itu general providence? General providence itu adalah karya Allah yang general. Di mana semua orang itu bisa merasakan. Contohnya, matahari juga terbit bagi orang yang belum percaya. Betul? Udara yang sejuk, pemandangan yang indah, alam yang begitu luar biasa. Bisa dinikmati oleh orang yang sudah lahir baru di dalam Tuhan maupun yang bukan. Ya, makanya beberapa kali dikatakan Tuhan itu adil. Orang fasik pun diberikan kesempatan untuk menikmati karya Tuhan. Itu yang namanya general providence. Itu yang namanya adalah penyediaan Allah yang general. Semua orang di muka bumi ini merasakan hal yang sama. Yang kedua, ada yang namanya special providence. Special providence ini adalah kalau kita orang Kristen suka ngomong ini adalah gini, favor of God. Wow, ada favor ya. Kok aku dapat favor ya? Ayo, semua yang pernah dengar itu type yes, benar, aku tahu itu, ya. Apa itu special providence? Contohnya gini, ada dua orang, yang satu bukan anak Tuhan, yang satu anak Tuhan. Atau dua-dua sama anak Tuhan, ya. Tapi special providence itu cuman mungkin lebih mudah supaya Anda membayangkan tuh gini aja lah. Yang satu belum kenal Kristus, yang satu udah kenal Kristus. Dua-duanya jadi agen air minum. Air minumnya mereknya New Life. Yeah. New Life Water gitu ya. Sama-sama bekerja keras, sama-sama mengeluarkan daya yang sama, anggaplah pokoknya semuanya sama. Kerjanya sama, rajinnya sama, manajemennya sama-sama bagusnya. Tetapi yang anak Tuhan bisa menjual 5 kali lipat omsetnya setiap bulan daripada yang satu ini. Padahal produknya sama, yang dijual sama, semuanya sama. Itu yang namanya special providence. Special providence itu adalah ketika kasih karunia Allah bertemu dengan kerja keras manusia. Ya, jadi tetap bekerja, tetap ada hukum naturnya. Natural tetap bekerja, tapi ada special favor. Itu namanya special providence. Ya. Nah, yang ketiga. Act of God yang ketiga itu adalah miracle. Katakan miracle. Nah, mujizat. Nah, kalau ini tidak ada campur tangan manusia sama sekali. Miracle itu artinya gini. Sesuatu yang Allah kerjakan yang justru melawan hukum natur manusia. Contohnya, orang yang divonis kanker misalnya. Ya, kanker ovarium atau kanker kandungan stadium lanjut. Atau ada tumor di sana. Ya toh, tiba-tiba gak diapa-apakan, cuma didoakan hilang lenyap. Nah itu namanya miracle. Ya, jadi kita mesti tahu ya, general providence, special providence, dan miracle itu apa bedanya. Ketika orang Israel melihatlah laut terbelah itu terbelah menjadi dua. Nah itu namanya miracle. Melawan hukum natur, melawan nature, kenormalan manusia. Nah kalau kita balik ke cerita ini, orang Israel kurang apa? Mereka sudah mengalami semuanya. Tidak ada satupun yang mereka tidak alami. Tetapi mereka malah bersungut-sungut. Jadi apa? Kira-kira poinnya apa yang pertama? Mujizat tidak selalu membawa manusia untuk datang kepada Kristus. Sekali lagi saya ulangi, poinnya boleh dinyalakan, ya. Mujizat tidak selalu membawa seseorang mengenal Kristus. Ini saya pernah ceritakan beberapa waktu yang lalu, tapi coba saya ceritakan lagi. Ya ketika oma saya punya teman. Dan temannya ini gak kenal Tuhan sama sekali. Sama sekali. Sakit, koma, di rumah sakit, hampir meninggal. Dokter udah menyatakan gak ada harapan. Semua keluarga udah angkat tangan. Tapi ada satu orang di keluarganya, saya lupa anaknya atau siapanya, berdoa bagi dia. Ya gak selalu karena doanya dia juga sih, tetapi di cerita ini kasusnya adalah ini dia berdoa, berseru kepada Tuhan. Tiba-tiba Tuhan menampakkan diri, dan Tuhan menjamah dia,
Dan tiba-tiba dia bangun, semua dokter kaget, dia sembuh total. Dan dia jelas berkata, Yesus yang datang. Di dalam mimpiku, dia gak ngerti namanya penglihatan. Dia bilang, Yesus yang datang dan menyembuhkan aku. Tetapi setelah sembuh dia bilang, Yesus. Tapi dia gak ikut Yesus. Banyak di kebaktian-kebaktian kesembuhan. Dan salah satu kebaktian kesembuhan yang kita lakukan di lapangan, yang sembuh banyak sekali yang bukan Kristen. Tetapi gak semuanya mau ikut Yesus. Jadi mujizat tidak selalu membawa seseorang untuk mengenal Kristus. Itu dulu poin yang pertama. Setuju ya? Lanjut, ayat yang ke-6. Lalu apa yang dialami oleh bangsa ini? Ya, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Jangan salah kaprah dengan ayat ini. Ya, Tuhan menyuruh di sini bukan kehendak Tuhan yang sempurna. Saya pernah ajarkan ada dua macam kehendak Tuhan, yaitu permissive will of God. Yang pertama, yang kedua itu adalah the perfect will of God. Kehendak Tuhan yang benar-benar sempurna yang Tuhan ingin nyatakan. Dan bahasa aslinya di sini Tuhan menyuruh itu adalah gini. Bahasa Indonesianya kurang tepat. Tuhan membiarkan, Tuhan mengizinkan ular-ular tedung ke antara bangsa itu. Tahu nggak ular tedung ini gambaran apa? Ular-ular tedung ini adalah gambaran dari Lucifer yang jatuh. Di mana manusia hidup di dunia yang begitu fallen world. Dunia yang begitu nggak sempurna ini. Dunia yang begitu rusak. Kenapa? Tadi kita balik ke ayat yang kelima, ketika mereka menolak, itu seperti ketika mereka menolak dipimpin oleh roh, yaitu oleh roh Allah sendiri. Malah mereka minta hukum Taurat. Kita lihat dulu ayatnya, kalau nggak percaya. Di Keluaran, ayat yang pasal yang ke-17 kalau nggak salah. Atau yang 19, Keluaran 19, ayat 7 sampai yang ke-8. Ini cerita di mana ketika Tuhan rindu memimpin manusia, memimpin bangsa pilihannya waktu itu umat Israel, tapi mereka menolak Kristus, mereka menolak the light bread. Dikatakan di situ, lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ayat 8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Lihat, segala apapun yang Tuhan firmankan, mereka meminta hukum Taurat, mereka menolak dipimpin oleh Tuhan, tapi mereka minta peraturan itu. Seperti mereka reject kasih karunia Tuhan. Itulah manusia yang selalu ingin perform. Itulah manusia yang selalu ingin menyatakan bahwa dirinya bisa. Makanya sistem agama adalah sistem, saya harus katakan ini adalah sistem yang begitu keliru. Karena kekristenan sama sekali bukan agama. Karena dengan agama manusia bisa merasa puas karena dirinya bisa berbuat sesuatu. Tetapi kekristenan selalu bertolak belakang dengan agama. Karena kekristenan bukan agama, kekristenan adalah segala usaha Allah hari ini. Segala kemauan Allah dengan segala kerinduannya sehingga Anda bisa nonton online service hari ini. Itu karena kasih karunia Dia yang besar, bukan karena agama yang mengajarkan kita. Amin. Ayat 6 ini menggambarkan apa? Ketika ular tedung itu menggambarkan ketika manusia memilih untuk perform, ketika manusia memilih dengan usahanya untuk menyenangkan Allah, di mana manusia memilih untuk menolak Allah. Dan itu adalah gambaran dunia yang jatuh, yang begitu bobrok. Ular-ular tedung adalah gambaran di mana ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa bukan hanya yang ditakutkan dari upah dosa, bukan hanya maut. Tetapi banyak saat ini orang-orang yang terikat dengan ular-ular tedung, mereka yang di luar Kristus. Mereka mungkin tidak mati secara badani. Tetapi yang paling ditakutkan adalah banyak orang yang rohnya dalam tanda kutip, yang jiwanya padam, redup. Saya baru baca artikel. Ya, sebelumnya ketika dosa masuk ke dunia, manusia kehilangan dua ini. Yang paling menakutkan adalah dua ini. Mereka kehilangan kemuliaan Allah yang pertama. Dan yang kedua, manusia telah kehilangan gambar diri Allah dalam hidupnya. Ada sesuatu yang memisahkan mereka. Sekalipun banyak mereka yang melihat mujizat, tetapi mereka tidak percaya. Ada selaput yang menudungi, yang menutupi mata mereka. Saya baru baca artikel, terutama di Korea. Ya, cuman salah satu contoh aja, tapi bukan hanya di Korea. Ada berapa belasan sampai puluhan artis Korea yang mengakhiri hidup mereka hanya karena mereka mencari kemuliaan itu.
Karena mereka ingin mencapai sesuatu dan mereka nggak bisa mencapai itu semua. Mereka malu dan mereka membunuh diri mereka. Mereka menghabisi hidup mereka. Dan mereka nggak mau hidup lagi. Gambar diri yang rusak. Image manusia. Banyak orang-orang yang saat ini dirusak oleh sosial media. Mereka melihat, oh contohnya tubuh yang seperti ini yang ideal. Seperti ini nggak ideal. Kehidupan yang sukses itu seperti ini. Kehidupan yang seperti ini tuh nggak sukses. Kehidupan yang dipandang orang tuh harus seperti ini. Standar yang mulai rusak dan berubah. Padahal kalau kita datang kepada Sang Pencipta. Dia berkata bahwa kejadianmu dahsyat dan ajaib. Aku yang membentuk dan menenun engkau dalam kandungan ibumu. Betapa berharganya setiap engkau yang menonton hari ini di rumah dan dimanapun kau berada. Tapi engkau mungkin gak sadar itu. Engkau mungkin seperti bangsa Israel yang melihat ular-ular tedung itu. Manusia menjadi sin conscious. Mereka mulai fokus kepada dosa. Mereka mulai fokus kepada hal-hal yang di luar Tuhan yang membuat hati Tuhan begitu sedih. Lalu ayat 7 berkata seperti ini. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Tahu nggak, jika ada seseorang yang rindu untuk bertobat hari ini, kita juga nggak boleh sombong. Itu karena kerinduan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan itu adalah pekerjaan Allah Roh Kudus. Jika ada Anda yang merasa bahwa Anda terhimpit seperti bangsa Israel di tengah padang gurun ini. Dan Anda sadar hari ini ketika Anda menonton. Apapun yang mengikat Anda saat ini, jika engkau di luar Tuhan, saya nggak ngomong kepada setiap Anda yang sudah di dalam Tuhan, tapi engkau masih ada di luar bahtera itu. Anda di luar kehendak Tuhan, Anda tidak kenal Kristus secara pribadi, sekalipun Anda mungkin ke gereja 5 tahun terakhir ini. Dan hari ini saya tahu ada kerinduan yang berkata, Pastor, that's it, aku orangnya. Aku tidak merasa layak, aku perlu datang kepada Yesus. Kerinduan itu pun Tuhan yang berikan. Dan Tuhan memilih Anda. Tuhan benar-benar menggerakkan Anda dengan kasih karunia-Nya. Dan hari ini datanglah kepada Dia. Dan berkata, I need you Lord. Siapapun kita, mungkin kita sudah ada di dalam Tuhan Kristus Yesus. Tetapi Alkitab berkata kita bisa semakin memuliakan Tuhan kok. Gak ada yang dalam tanda kutip mandek di dalam Tuhan. Selalu ada pertumbuhan, selalu ada progres, selalu ada pencapaian yang lebih. Semakin seperti Kristus, itulah pencapaian kita yang utama. Lihat mujizat-mujizat ini, lihat apa yang Israel lakukan. Jangan cuma cari mujizatnya, karena di balik mujizat itu, ayat 8 berkata seperti ini. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Coba Anda baca saya lagi. Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Lambang apakah ini? Ini adalah lambang daripada salib Kristus. Salib Kristus bukan hanya dinyatakan 2000 tahun yang lalu. Yesus memang secara nyata datang sebagai manusia 2000 tahun yang lalu. But the shadow, janji Allah tentang Kristus, putra Allah itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Dan Dia juga adalah pencipta langit dan bumi. Dia gambarannya jelas di dalam setiap buku di Alkitab. Termasuk yang kita baca saat ini. Ular tedung ini bukan ular yang sama dengan apa yang mematok bangsa Israel. Yaitu gambaran dari dunia pada umumnya hari ini. Tetapi ini adalah gambaran Yesus. Maka setiap orang yang terpakut, setiap orang yang berdosa, jangan takut untuk datang kepada Yesus. Apapun dosamu hari ini, jika ia melihatnya, ayat 8, akan tetap hidup. Christianity is all about beholding, not doing. Kekristenan itu adalah melihat kasih Bapa. Kita menyadari bahwa kita nggak layak. Kita menyadari bahwa kita ini gak layak untuk masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi ada Tuhan yang mau melayakkan kita. Sehingga dengan memandang Yesus, seperti apa yang minggu lalu Pastor Carsten khotbahkan, kita bisa semakin hidup kudus. Progressive sanctification. Secara posisi kita diselamatkan oleh kasih karunia. Tetapi oleh kasih karunia itu juga kita dimampukan untuk berbuat baik.
Kita dimampukan untuk hidup saleh. Kita dimampukan untuk hidup semakin seperti dia. Itu semua adalah dia yang mengerjakan di dalam kita. Dan ayat yang terakhir, ayat yang ke-9 dikatakan lalu Musa membuat ular tembaga. Dan menaruhnya pada sebuah tiang. Lagi-lagi this is the beauty of the cross. Seperti ada lagu yang berkata, what a wonderful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Apa yang menyelesaikan problema di dunia ini? Tadi saya katakan dosa membuat kemuliaan itu hilang. Dosa merusak gambar diri manusia. Semua problema apapun yang terjadi di dunia ini. Kerusakan, kebebalan, ketertolakan. Hati yang hancur, hati yang sedih, hati yang remuk saat ini. Jawabannya adalah di ayat 8 dan 9 itu, yaitu the cross of Jesus. Let's lift up the cross. Mari kita angkat Injil itu. The gospel, the good news. Yang berkata bahwa aku layak menjadi ular. Anda bayangkan. Kenapa ya? Kok waktu itu digambarkan the cross tapi kok ular tembaga? Kita buka ayatnya. Yesaya 52 berkata seperti apa tentang ular ini. Supaya kita tahu bahwa mujizat ini pun berkata soal Yesus Kristus Putra Allah yang hidup itu. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Ini nubuat tentang Kristus. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya. Ini menjelaskan tentang bagaimana keadaan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan dikatakan bukan seperti manusia lagi. Dia harus maaf. Menjadi seperti ular beludak itu. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Anda mungkin berkata hari ini pastor aku tidak punya muka lagi. Tampaknya aku malu karena aku berbuat salah yang terlalu besar. Rasa malumu. Yesus ikut menanggung itu 2000 tahun yang lalu. Bahkan dia tidak punya tampak lagi. Tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. That's how much he loves you. Anda tidak perlu dengar khotbah lain-lain atau Anda dengar khotbah supaya Anda menjadi baik. No. Anda dengar khotbah yang Anda tahu hari ini bahwa dia rela korbankan wajahnya yang begitu mulia. Sehingga tidak lagi tampak seperti anak Allah. Bahkan seperti manusia saja tidak. Seperti gambaran di kitab Keluaran tadi. Seperti ular tembaga itu. Tetapi dia tetap mulia. The bronze serpent. Menggambarkan tentang Yesus yang terkutuk di atas kayu salib. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Dan sekarang kita sudah pahami itu. Ayat 9 kita balik ke sana. Dan dikatakan apa? Maka jika seseorang, ayat 9b. Dipakut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu. Gambaran Yesus Kristus. Tetaplah ia hidup. Setiap problema di dunia ini, trust me, jawabannya adalah the cross of Jesus. Jawabannya adalah salib Kristus. Anda mungkin berkata hari ini, pastor enggak tahu. Aku disengat ular seperti dipatok ular ketika aku merasa harga diriku begitu remuk. Mungkin ini masalahmu. Penderitaan apa yang Yesus enggak pernah rasakan 2000 tahun lalu. Coba you name it. 2000 tahun yang lalu dia telah merasakan bagaimana harga dirinya diremuk-remukan. Anda mungkin berkata, oh pastor gak ngerti bagaimana rasanya dikhianati. Sekali lagi saya katakan saya tidak bisa mengerti segala problemamu. Saya tidak bisa merasakan segala problem. Nonsense kalau ada gembala yang berkata aku mengerti segalanya. No. Saya begitu terbatas. Tetapi ada gembala agung. Please jangan lihat kepada kami. Lihatlah kepada gembala agung yang menjadi ular tembaga itu di atas tiang itu ketika dia berkata kepada Musa, buatlah itu supaya mereka memandang kepada aku. Bukan hanya kepada pekerjaan tanganku itu, mujizat-mujizat itu yang tidak menyelamatkan mereka. Look to Jesus Christ. Anda merasa
apa hari ini? Dipermalukan harga dirimu. Anda merasa dikhianati? Yesus merasakan bagaimana dia dikhianati oleh muridnya sendiri. Petrus yang berkata, mana semua yang mau melawan Tuhan? Bahkan dia memotong telinga Malkus. Dia menjadi pahlawan dan menjadi sok pahlawan besoknya. Sebelum ayam berkokok 3 kali, dia telah mengkhianati Tuhan 3 kali. Yesus sangat merasakan bagaimana left alone, left behind, ditinggal sendirian. Kenapa dia merasakan semua itu? Karena dia adalah Tuhan yang adil. Dia ingin mengambil dan merasakan segala penderitaanmu hari ini. Krisis, kau berkata krisis ekonomi ini membuat bisnisku hancur-hancuran. Tunggu waktunya Tuhan. Yesus pun tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia merasakan semua kok. Mungkin hari ini ada yang menonton dan berkata, maaf aku pernah dilecehkan secara seksual. Pak Pendeta, mungkin ada yang mendengarkan hari ini. Maaf, Yesus telah merasakan apa yang namanya dilecehkan secara seksual. Anda lihat gambar-gambar salib hari ini yang begitu bagus, ya maaf ya, celananya Tuhan begitu digambar, kainnya begitu bagus. Tahu nggak aslinya? Sangat dimungkinkan bahwa Yesus Kristus disalib secara telanjang. Tuhanku dan Tuhanmu merasakan bagaimana dilecehkan secara seksual. Tapi dia berkata seperti dia berkata kepada bangsa Israel itu, lihatlah kepada bronze serpent itu, dia menjadi ular yang terkutuk di atas kayu, di atas tiang. Itu adalah gambaran Kristus sendiri. Di mana dia ingin dengan segala inisiatifnya, inilah kekristenan. Dengan segala inisiatif Allah hari ini. Dengan segala inisiatif hatinya Tuhan, dia ingin menjangkamu hari ini. Dia ingin memelukmu hari ini. Dia ingin benar-benar datang kepadamu dan berkata, it is well with your soul. It is okay, everything is going to be fine because I am with you. Satu kalimat ini cukup untuk Anda menghadapi segala COVID season ini. Mari gereja Tuhan, di hari kemerdekaan ini kita benar-benar merdeka. Kita kebaktian online ini sudah hampir 6 bulan. Tapi saya tidak pernah merasakan begitu merdeka seperti kita melayani hari ini. Sekalipun 6 bulan kita gak bisa berjumpa. Tapi saya tahu ketika Anda hanya memandang kepada Yesus Kristus, bukan kepada hamba Tuhan. Anda tahu bahwa di balik setiap mujizat, di balik setiap perkara, di balik setiap masalahmu hari ini, ada kemuliaan dan kekuatan untuk Anda hidup semakin seperti Kristus. Bukanlah ini tujuannya gereja Tuhan? Kita bukan menghidupi visi kita. Bukan menghidupi visi New Life Church. Poin yang kedua, yang terakhir. Hidup ini bukan tentang mujizat, pencapaian, dan prestasi yang dapat kita banggakan. Melainkan bagaimana Yesus dipermuliakan dalam kehidupan kita. Ayo kita baca sama-sama. Semua yang merdeka kita baca sama-sama dengan suara yang keras hari ini di rumah masing-masing. 1, 2, 3. Hidup ini bukan tentang mujizat, pencapaian, dan prestasi yang dapat kita banggakan. Melainkan bagaimana Yesus dipermuliakan dalam kehidupan kita. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Nyanyikan sama-sama. Di dalamku. Angkat kedua tanganmu sama-sama. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Yang setuju dengan khotbah ini, angkat kedua tanganmu sama-sama katakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di hidupku. Sama-sama katakan lebih dahsyat lagi. Yesus terlebih besar. Yesus
terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Oh, di hidupku. Semua sama-sama katakan. Selama-lamanya. Angkat kedua tanganmu saat ini. Hadirat Tuhan begitu luar biasa di rumah-rumah saat ini. Di tempat di mana engkau berada. Engkau yang begitu capek hari ini karena engkau melihat keadaan dunia yang begitu bobrok. Engkau melihat engkau harus mencapai ini baru engkau bangga. Engkau harus berbuat ini baru Tuhan senang. Hari ini Tuhan katakan tanpa engkau berbuat apa-apa. Aku terlebih dahulu senang akan hidupmu karena aku yang menghendaki engkau lahir di bumi ini. Dan jika engkau meresponi firman ini, engkau tahu dia telah menjadi ular beludak itu di atas tiang. Di balik setiap perkara ada kemuliaan Tuhan. Di setiap masalah yang engkau alami ada kedahsyatan Tuhan. Dan Tuhan ingin membawa engkau bukan hanya kepada mujizatnya hari ini. Tetapi untuk engkau semakin mengenal dia. Semakin mencintai dia. Semakin kagum akan the beauty of the gospel. Kehebatan, kedahsyatan, keindahan Injil itu. Marilah kita menjadi gereja yang menyanjung tinggi Yesus Kristus di atas segala pengajaran apapun juga. Because He is the one. Taruh kedua tangan di dadamu sebagai komitmen hari ini. Mungkin kau berkata, aku udah capek online service. Kok church at home gini terus aku gak bisa rasakan apa-apa. Hari ini saya percaya kau rasakan sesuatu yang dahsyat, yang berubah di dalam hidupmu. Kau yang bisa berbahasa lidah saat ini, mari berbahasa roh bersama-sama terlebih dahulu. Kiramato Korea Ramashe Karatana Mato Korabarabarabarabashi. Kiramaya Ramaya Rabata Karabashe Karanarabaya Radarabaya Ramashe Karabarabarabarabarabaraba. Yang terikat dilepaskan saat ini. Kiramarabarabarabarabarabashi. Huramaya Namo Shenanananananamo Namaya Namo Shirarararayaranaramasi. Jadikan aku semakin seperti Engkau Tuhan. Jadikan kami semakin seperti Engkau Yesus. Gak ada yang lain Tuhan yang harus kami senangkan. Bukan prestasi, bukan pencapaian, bukan prestasi-prestasi kami. Tapi we just want to be more and more like you Lord. Transform my life with the gospel. Dengan Injil yang begitu indah itu. Oh Yesus segala-galanya. Anda bersyukur Anda punya Yesus. Karena dia segala-galanya. Dan bagi Anda yang belum punya Yesus hari ini, ikuti doa saya. Anda yang berkata aku mungkin masih hidup seperti bangsa Israel yang dipakut ular itu karena aku belum kenal Yesus. Ikuti doa saya semua yang di rumah, katakan, Tuhan Yesus, aku menerimamu sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Aku ingin hidup menyenangkan-Mu di dalam kasih karunia-Mu. Aku milik-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Amin. Dan bagi Anda saat ini yang baru pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda bisa WhatsApp ke nomor gereja. Anda akan dikonekkan dengan gembala-gembala live group. Anda akan dibaptis jika Anda belum dibaptis. Anda butuh doa, Anda telepon call center gereja. Dan bagi setiap Anda saat ini, aku lepaskan berkat yang sempurna, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadikan New Life Church gereja yang berpusat kepada Injil Yesus Kristus. Dan segala sesuatu dalam hidupmu aku berdoa hari ini, bukan hanya mengalami pemulihan, bukan hanya mengalami mujizat, tetapi hidupmu akan semakin berpusat kepada Yesus. Build a Christ-centered family. Bangunlah
keluarga yang berpusat kepada Kristus. Build a Christ-centered career. Bangunlah bisnis dan usaha yang berpusat kepada Yesus. Build a Christ-centered ministry. Pelayanan yang semakin berpusat kepada Yesus. Segala sesuatunya hidup adalah untuk Kristus. Dan terimalah pewahyuan akan Dia semakin bertambah dan bertambah dalam kehidupanmu. Dan terimalah dari kedua tangan yang berlubang paku atas seluruh hidupmu, pekerjaanmu, pelayananmu, rumah tanggamu, dan segala sesuatu yang engkau kerjakan akan semakin memuliakan nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sama-sama katakan dengan suara yang keras, amin 3 kali saat ini. Amin, amin, amin. Kita kasih tepuk tangan 1 menit buat Tuhan, come on. Semua yang telah merdeka, come on. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Come on church, haleluya. Haleluya, haleluya. God bless you and see you soon. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di dalam ibadah online kami. Apabila Anda membutuhkan informasi, Anda dapat menghubungi kami melalui Instagram atau call center. Have an awesome week ahead, stay safe, and God bless you.